Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang modul 3, yaitu jenis makanan. Mari kita simak. Pengertian makanan menurut WHO adalah semua substansi yang diperlukan tubuh kecuali air dan obat-obatan dan substansi-substansi yang dipergunakan untuk pengobatan. Kandungan nutrisi dalam makanan yang diperlukan manusia terdiri dari 6 macam, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Keenam zat gizi itu mutlak diperlukan dan harus dikonsumsi dalam jumlah yang optimal agar kesehatan jasmaniah yang prima terpelihara. Makanan kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama adalah karbohidrat, yaitu sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan seperti roti, nasi, pasta, jagung, dan ubi. Kemudian protein berfungsi untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Yang ketiga adalah lemak. Lemak dalam jumlah yang tepat berfungsi untuk melindungi organ tubuh dan membantu penyerapan vitamin. Kemudian vitamin dan mineral berfungsi memperkuat sistem kekebalan tubuh. Vitamin dan mineral diperoleh dari buah-buahan dan sayuran. Dengan makan makanan sehat, kita tumbuh menjadi lebih kuat, penuh energi, dan tidak gampang terserang penyakit. Kemudian kita akan mengelompokkan sayuran dari modul 3 jenis makanan. Mari kita simak. Sayuran adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuhan dengan kandungan air tinggi. Beberapa dapat dimakan langsung, tetapi beberapa harus dimasak untuk meningkatkan kandungan gizi dan rasa. Budidaya sayuran dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat. Selain itu, juga dapat membuat lingkungan rumah menjadi lebih sejuk, indah, dan sehat. Bahan makanan sayuran terdiri dari pertama, sayuran daun, yaitu tumbuhan dengan bagian utama yang diubah menjadi hidangan makanan adalah bagian daunnya, yaitu contohnya bayam, kangkung, sawi, daun singkong, dan daun pepaya. Kemudian ada sayuran buah, yaitu tumbuhan dengan bagian utama yang diolah menjadi hidangan makanan adalah buahnya, contohnya tomat, terong, cabai, melinjo. Ketiga adalah sayuran umbi, tumbuhan dengan bagian utama yang diolah menjadi hidangan makanan adalah umbi atau akarnya, contohnya wortel dan kentang. Keempat, sayuran kacang-kacangan, tumbuhan dengan bagian utama yang diolah menjadi hidangan makanan adalah biji yang berupa kacang-kacangan, contohnya kacang panjang, kacang tanah. Dan kelima adalah sayuran tunas, tumbuhan dengan bagian utama sebagai makanan adalah tunas tanaman, contohnya toge. Mari kita membuat prosedur percobaan. Pertama, kumpulkan bahan sayuran sebanyak 20 macam. Kemudian kelompokkan masing-masing sayuran tersebut ke dalam kelompok sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Catat semua data masing-masing kelompok di dalam kolom yang sudah disediakan. Dan terakhir adalah simpulkan apa yang dapat diambil dari percobaan itu. Berikut adalah hasil pengamatan dari jenis-jenis bahan makanan yang kita temukan di sekitar kita. Pertama, pertanyaannya, bila dilihat dari triguna makanan, sayuran termasuk ke dalam kelompok zat makanan apa saja? Jawabannya adalah sayuran termasuk zat pembangun. Kedua, termasuk ke dalam kelompok sayuran manakah? Melinjo, brokoli, cabai, bawang merah, dan terong. Melinjo termasuk sayuran kacang-kacangan. Brokoli termasuk sayuran, cabai termasuk sayuran buah, bawang merah termasuk sayuran umbi atau akar, dan terong termasuk sayuran buah. Kesimpulan yang pertama, sayuran merupakan bahan makanan yang sangat penting untuk kesehatan tubuh. Dan kedua, sayuran memainkan peran sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Untuk mendapatkan manfaat optimal, disarankan untuk mengkonsumsi sayuran dalam berbagai variasi dan warna setiap harinya. Kemudian, materi berikutnya adalah tentang 4 sehat, 5 sempurna. Apa kalian tahu? Mari kita simak materi 4 sehat 5 sempurna.
Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah menu makanan yang lengkap dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Masing-masing zat gizi ini terkandung dalam berbagai jenis makanan yang berbeda. Sejarah awalnya, anjuran 4S5S digalakkan oleh pemerintah sejak tahun 1955 untuk membuat masyarakat memahami pentingnya pola makan sehat dan bernutrisi. Purwo Sudarmo adalah tokoh yang berperan dalam mencetuskan konsep 4S5S. Mari kita buat prosedur percobaan. Pertama, siapkan bahan makanan yang diperlukan untuk membuat menu makanan. Kedua, dari bahan makanan tersebut, buatlah menu sederhana yang memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Sebutkan masakan yang dihasilkan dari bahan makanan tersebut, serta masukkan ke dalam kolom yang sudah disediakan. Keempat, kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kolom yang sudah disediakan. Kemudian catat semua data masing-masing kelompok itu ke dalam kolom. Dan terakhir, simpulkan apa yang diambil dari percobaan ini. Berikut adalah hasil pengamatan dari jenis-jenis makanan yang kita telusuri di sekitar kita. Pertanyaannya pertama adalah, apa yang dimaksud dengan 4 sehat 5 sempurna? Jelaskan. Ada yang tahu? Jawabannya adalah, makanan terdapat kandungan gizi lengkap di dalamnya. Kandungannya mulai dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Makanan 4 sehat terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buahan. Sedangkan 5 sempurna adalah susu. Kedua adalah, apa yang dimaksud dengan triguna pangan? Jawabannya adalah, dalam pengelompokannya, zat gizi dibagi berdasarkan fungsi dan jumlah yang dibutuhkan. Berdasarkan fungsinya, zat gizi digolongkan ke dalam triguna makanan, yaitu sebagai berikut. Pertama, sumber tenaga, yaitu padi-padian dan umbi-umbian serta tepung-tepungan. Kedua, sumber zat pengatur, yaitu sayuran dan buah-buahan. Ketiga, sumber zat pembangun, yaitu kacang-kacangan, makanan hewani, dan hasil olahannya. Bahan makanan dikelompokkan menjadi, pertama, bahan makanan pokok atau bahan makanan yang sudah dimasak merupakan makanan utama. Contohnya nasi, jagung, sagu, ubi, dan talas. Kedua, bahan makanan lauk pauk yang setelah diolah merupakan penyerta dari makanan utama. Contohnya daging, telur dadar, dan perkedel. Ketiga adalah bahan makanan sayuran yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang setelah diolah merupakan penyerta makanan utama. Contohnya sayur, sambal goreng, sayur lodeh. Keempat adalah buah-buahan, bahan makanan dari buah-buahan, dari buah tumbuhan. Contohnya mentimun, pisang, jeruk, dan lain. Kelima adalah minuman, melepas dahaga. Terima kasih atas perhatiannya.